adai fardi syahri Ramadana hadis sanati fardo illahi ta'ala. Aku niat puasa esok untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa hari ini kita sudah berada di masa bulan kemuliaan, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Dan kita meyakini sepenuh hati bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Di bulanan indah ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini spesial karena ia benar-benar jalur langsung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ibadah puasa langsung dinilai oleh Allah Sang Maha Kuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kondisi ini dalam salah satu hadisnya. Rasulullah bersabda, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari. Selain kita akan mendapatkan kebahagiaan dari kewajiban yang kita tunaikan, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan dengan cara menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sajakah sunnah-sunnah tersebut? Amalan yang pertama yaitu menyegerakan waktu berbuka dan tidak menunda-nunda. Saat azan maghrib telah berkumandang, hendaklah segera kita membatalkan puasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar berbuka dengan kurma dan air putih, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah seorang berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Amalan sunnah yang kedua yaitu memperbanyak sedekah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berpuasa ada baiknya untuk memperbanyak sedekah. Bersedekah bisa dengan cara menyumbangkan sebagian harta atau dengan memberi makanan dan minuman untuk berbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganjaran pahala bagi orang yang melaksanakan amalan tersebut, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Amalan yang ketiga yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita sebaiknya memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan tadarus kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk menambah hafalan Al-Quran. Semakin sering kita menghatamkan Al-Quran saat bulan suci Ramadan, maka semakin banyak ganjaran kebaikan dan pahala yang akan kita peroleh. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Amalan sunnah yang keempat yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan sangat diperlukan saat bulan Ramadan. Terlebih
lisan dapat menjadi senjata mematikan. Maka dari itu, berkatalah yang baik dan bermanfaat. Menjaga lisan saat berpuasa dapat mencegah timbulnya dosa. Karena perkataan-perkataan yang kurang baik dapat mengurangi pahala berpuasa, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Amalan sunnah yang kelima yaitu melaksanakan sahur. Sahur merupakan sunnah pada bulan Ramadan, sebab sahur memiliki manfaat sebagai cadangan tenaga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari pada saat puasa. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa terdapat banyak keberkahan di dalam sahur. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat banyak berkah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Amalan sunnah terakhir yang bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan yaitu melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam. Tahajud secara harfiah, sholat sunnah yang dilaksanakan setelah bangun dari tidur malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Semakin sering kita melaksanakan sholat tahajud, kita akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar yang terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disebutkan dalam salah satu riwayat, sholat tahajud dan amal lain pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal 1000 bulan. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Jazakumullah khair kasir. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa buka puasa, sahabat zama'u wa batalatil uluku wa sabata ajrun insyaallah. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan telah diraih pahala insyaallah.